Dibah Farah Fambayo dari kelas 12 IPA 1. Enzim adalah senyawa protein yang dapat mengatalisis reaksi-reaksi kimia dalam sel dan jaringan makhluk hidup. Enzim merupakan biokatalisator, artinya senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. Sifat-sifat enzim yaitu 1. Enzim merupakan protein. 2. Enzim merupakan biokatalisator. 3. Enzim mempercepat reaksi kimia dengan jalan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi awal yang diperlukan untuk memulai reaksi kimia. 4. Enzim bekerja spesifik, artinya untuk mengubah atau mereaksikan suatu zat tertentu memerlukan zat tertentu pula. 5. Enzim bekerja sangat cepat. 6. Enzim tidak ikut bereaksi atau tidak mengalami perubahan. 7. Enzim tidak mengubah keseimbangan reaksi. 8. Enzim memiliki sisi aktif atau sisi katalitik, yaitu bagian enzim tempat substrat terkombinasi. 9. Substrat asing yang berfungsi menghambat reaksi disebut inhibitor, dan yang berfungsi mempercepat reaksi disebut aktivator. Komponen penyusun enzim. 1. Enzim protein sederhana terdiri atas protein. 2. Enzim konjugasi terdiri atas protein dan non-protein. Enzim konjugasi disebut juga holoenzim. Holoenzim terdiri atas 1. Apoenzim atau protein, yaitu bagian yang relatif tidak tahan panas atau termolabil atau mudah berubah serta bersifat non-aktif. 2. Prostetik atau kofaktor atau non-protein, yaitu bagian yang relatif tahan panas 100 derajat Celcius sampai beberapa lama atau termostabil, terdiri atas ion organik seperti Zn, Fe, Mn, Mg, Na, Ca, CO2, K, NAD, NADP, koenzim A, dan senyawa organik seperti tiamin, riboflavin, piridoksin, nilasin, dan biotin. Golongan prostetik yang terdiri atas senyawa organik dinamakan koenzim, merupakan bagian yang bersifat aktif. Peranan enzim. 1. Reduksi, yaitu reaksi penambahan hidrogen, elektron, atau pelepasan oksigen. 2. Dehidrasi, yaitu reaksi pelepasan molekul uap air atau H2O. 3. Oksidasi, yaitu reaksi pelepasan molekul hidrogen, elektron, atau penambahan oksigen. 4. Hidrolisis, yaitu reaksi penambahan H2O pada suatu molekul dan diikuti pemecahan molekul pada ikatan yang ditambah H2O. 5. Deaminase, yaitu reaksi pelepasan gugus amin atau NH2. Yang keenam, dekarboksilasi, yaitu reaksi pelepasan CO2 dan gugusan karboksil atau MnCOOH. Yang ketujuh, fosforilasi, yaitu reaksi pelepasan fosfat. Yang kedelapan, transferase, yaitu reaksi pemindahan suatu radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Putri Kinasi dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 7. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metabolisme sel. Nomor 5. Cara kerja enzim. Mekanisme kerja enzim secara umum membutuhkan sisi aktif dari enzim yang dalam keadaan kosong dan adanya substrat yang sesuai dengan sisi aktif enzim. Pada saat terdapat substrat yang sesuai dengan sisi aktif enzim, maka substrat akan memasuki sisi aktif enzim sehingga terjadi reaksi terhadap substrat tersebut. Terdapat dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Yang kedua, teori ketepatan induksi. Nomor 6. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Seperti halnya reaksi kimia, reaksi enzimatik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Contoh enzim laktase.
terdapat pada organ hati. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nomor 1, suhu atau temperatur. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Yang keempat, zat-zat penggiat atau aktivator. Yang kelima, zat-zat penghambat atau inhibitor. B. Katabolisme karbohidrat. Katabolisme merupakan reaksi penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Proses katabolisme yang terjadi pada makhluk hidup dibedakan menjadi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nomor 1, respirasi aerob. Respirasi bertujuan menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Respirasi termasuk ke dalam kelompok katabolisme karena di dalamnya terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, diikuti dengan pelepasan energi. Energi yang kita gunakan dapat berasal dari hasil metabolisme tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan organisme autotrof yang berarti dapat memproduksi makanan sendiri. Proses respirasi erat kaitannya dengan pembakaran bahan bakar berupa makanan menjadi energi. Kondisi optimal yang akan tercapai dalam kondisi aerob adalah oksigen. A. Glikolisis. Tahap ini merupakan awal terjadinya respirasi sel. Molekul glukosa akan masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Agar dapat bereaksi, glukosa diberi energi aktivitas berupa 1 ATP. Hal ini mengakibatkan glukosa dalam keadaan terfosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim heksokinase. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianisa Surya Dewi. Saya dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 8. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. B. Air. Tanpa air, tumbuhan tidak akan tumbuh. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan. Air berfungsi untuk melakukan fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembapan, dan membantu perkecambahan biji. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga tumbuhan mati. Oleh karena itu, siramilah tanaman di pekarangan rumah Anda secara teratur dengan air secukupnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. C. Suhu. Pada umumnya, tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang disebut suhu optimum. Suhu paling rendah yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu minimum, sedangkan suhu paling tinggi yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu maksimum. Setiap tumbuhan mempunyai suhu minimum, optimum, dan maksimum yang berbeda-beda. Keberadaan suhu ini erat hubungannya dengan kerja enzim. Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, enzim akan rusak. D. Kelembapan. Pengaruh kelembapan udara berbeda-beda terhadap berbagai tumbuhan. Tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi pertumbuhan. Kondisi lembab menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan. Kondisi tersebut mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel. Dengan demikian, sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan bertambah besar. E. Cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan. Selain untuk fotosintesis, tumbuhan juga memerlukan cahaya untuk proses-proses lain dalam hidupnya. Beberapa tumbuhan, terutama yang memiliki biji kecil, memerlukan cahaya untuk berkecambah. Cahaya mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan tumbuhan. Misalnya, tumbuhan yang tumbuh di tempat kurang cahaya akan tumbuh lebih tinggi daripada tumbuhan di tempat gelap. Akan tetapi, tumbuhan tersebut memiliki daun pucat karena kekurangan klorofil. Peristiwa tersebut disebut etiolasi. Cahaya juga merangsang pembungaan tumbuhan tertentu. Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama untuk setiap tumbuhan. Ada tumbuhan yang dapat berbunga pada hari pendek atau lamanya penyinaran matahari lebih pendek daripada waktu gelapnya. Ada pula tumbuhan yang berbunga pada hari panjang atau lamanya penyinaran lebih panjang daripada waktu gelapnya. Hal tersebut ada hubungannya dengan aktivitas hormon fitokrom dalam tumbuhan. Fitokrom adalah protein dengan kromatofora yang mirip fikosianin. Fitokrom mempunyai dua macam struktur yang reversibel, yaitu struktur yang dapat mengabsorpsi cahaya merah atau 660 nm disingkat PR, dan struktur yang dapat mengabsorpsi cahaya merah jauh atau infrared, yaitu 730 nm disingkat PFR.
Kedua, struktur fitokrom dapat berubah karena cahaya. Pada keadaan gelap, perubahan secara perlahan-lahan terjadi pada PFR menuju PR. PFR merupakan bentuk aktif pada tumbuhan hari pendek. PFR menghambat pembuangan dan PFR ini jumlahnya menyusut pada waktu periode gelap. Pada tumbuhan hari panjang, PFR merangsang pembungaan. Selain mempunyai pengaruh terhadap pembungaan, fitokrom berpengaruh terhadap etiolasi pemanjangan batang, pelebaran daun, dan perkecambahan. Pelebaran daun terjadi apabila fitokrom berubah dari PR menjadi PFR dan memerlukan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Indra Putra. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan tentang metabolisme sel. Respirasi aerob bagian B. Dekarboksilasi oksidatif. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil CoA atau koenzim A. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. Dua gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+. C. Daur asam sitrat. Proses selanjutnya adalah daur asetil CoA menjadi beberapa bentuk sehingga dihasilkan banyak akseptor elektron. Selain disebut sebagai daur asam sitrat, proses ini disebut juga daur Krebs. Setiap tahapan dalam daur asam sitrat dikatalis oleh enzim yang khusus. Berikut adalah beberapa tahapan yang terjadi dalam daur asam sitrat. 1. Asetil CoA akan menyumbangkan gugus asetil pada oksaloasetat sehingga terbentuk asam sitrat. Koenzim A akan dikeluarkan dan digantikan dengan penambahan molekul air. 2. Perubahan formasi asam sitrat menjadi asam isositrat akan disertai pelepasan air. 3. Asam isositrat akan melepaskan satu gugus atom C dengan bantuan enzim asam isositrat dehidrogenase membentuk asam B ketoglutarat. NAD+ akan mendapatkan donor elektron dari hidrogen untuk membentuk NADH. Asam B ketoglutarat selanjutnya diubah menjadi suksinil CoA. 4. Asam suksinat tiokinase membantu pelepasan gugus CoA dan ADP mendapatkan donor fosfat menjadi ATP. Akhirnya suksinil CoA berubah menjadi asam suksinat. 5. Asam suksinat dengan bantuan suksinat dehidrogenase akan berubah menjadi asam fumarat disertai pelepasan satu gugus elektron. Pada tahap ini elektron akan ditangkap oleh akseptor FAD menjadi FADH2. 6. Asam fumarat akan diubah menjadi asam malat dengan bantuan enzim fumarase. 7. Asam malat akan membentuk asam oksaloasetat dengan bantuan enzim asam malat dehidrogenase. NAD+ akan menerima sumbangan elektron dari tahap ini dan membentuk NADH. 8. Dengan terbentuknya asam oksaloasetat, siklus akan dapat dimulai lagi dengan sumbangan dua gugus karbon dari asetil CoA. D. Transfer elektron. Selama 3 proses sebelumnya dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yakni ATP. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi.
Transfer elektron merupakan proses kompleks yang melibatkan NADH, yaitu nikotinamide adenine dinukleotide FAD, atau bisa disebut flavin adenine dinukleotide, dan molekul-molekul lainnya. Dalam pembentukan ATP ini, ada akseptor elektron yang akan memfasilitasi pertukaran elektron dari satu sistem ke sistem lainnya. Bagian 2. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob merupakan proses fermentasi. Beberapa organisme dapat menggunakan oksigen untuk respirasi, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungannya miskin oksigen. Sel-sel otot juga dapat melakukan fermentasi jika sel-sel otot kekurangan oksigen. Contoh respirasi anaerob adalah fermentasi asam laknat pada otot dan fermentasi alkohol yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces atau ragi. A. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur ragi secara anaerob. Proses fermentasi alkohol diawali dengan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Setiap asam pirufat diubah menjadi asetildehid dengan membebaskan CO2. Asetildehid diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+. Untuk selanjutnya digunakan dalam glikolisis kembali. Pada proses fermentasi akan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. B. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persendian oksigen kurang mencukupi. Pada fermentasi asam laktat, molekul asam pirufat hasil glikolisis menerima elektron dan hidrogen pada NADH. Transfer elektron dan hidrogen menghasilkan NAD kembali. Pada saat yang sama, asam pirufat diubah menjadi asam laktat yang menghasilkan 2 ATP. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2. Saya Maulana Hildan Syahputra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Irma ingin melanjutkan vlog dari teman-teman. Reaksi gelap fiksasi CO2. Reaksi gelap merupakan tahap sebenarnya dalam pembuatan bahan makanan pada fotosintesis. Energi yang telah dihasilkan selama reaksi terang akan digunakan sebagai bahan baku utama pembentukan karbon dihidrat proses fiksasi CO2 di stroma. Tumbuhan mengambil karbon dioksida melalui stomata. Anda tentu masih ingat fungsi utama stomata dalam pertukaran gas pada tumbuhan. Karbon dioksida diikat oleh suatu molekul kimia di dalam stroma yang bernama ribulosa bifosfat atau RUBB. Karbon dioksida akan berikatan dengan RUBB yang mengandung 6 gugus karbon dan menjadi bahan utama dalam pembentukan glukosa yang dibantu oleh enzim Rubisco. Reaksi ini pertama kali diamati oleh Melvin Calvin dan Arthur Benson, sehingga reaksi ini disebut juga dengan siklus Calvin-Benson. RUBB yang berkaitan dengan karbon dioksida akan menjadi molekul yang tidak stabil sehingga akan membentuk fosfogliserat atau PGA yang memiliki 3 gugus C. Energi yang berasal dari ATP dan NADPH akan digunakan oleh PGA menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL yang mengandung 3 gugus C. 2 molekul PGAL ini akan menjadi bahan utama pembentukan glukosa yang merupakan produk utama fotosintesis, sedangkan sisanya akan kembali menjadi RUBB dengan aturan ATP. Jadi, reaksi gelap terjadi dalam 3 tahap, yakni fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. 2. Kemosintesis. Kemosintesis merupakan sebuah proses penyusunan bahan-bahan yang bersifat organik, umumnya karbohidrat, yang bersumber dari H2O dan CO2 dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia.
Kesamaan antara fotosintesis dan kemosintesis adalah keduanya melakukan reaksi untuk konversi energi, memerlukan donor elektron hidrogen, sumber karbon dalam hal ini CO2 sebagai sumber karbon, dan memerlukan energi dalam fotosintesis elektron. Donor hidrogen berasal dari fotolisir air. Nitrosococcus dan Nitrosomonas atau bakteri nitrat merupakan bakteri nitrifikasi yang mampu mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Sedangkan Bactoderma dan Nitrobacter atau bakteri nitrat memiliki kemampuan untuk mengoksidasi nitrit menjadi nitrat pada kondisi aerob. Sekian, terima kasih.